Industri F&B sudah mengalami dinamika perubahan tren 3 kali versi saya. Yang pertama sebelum pandemi, lalu saat pandemi, dan sekarang post pandemic. Yang sukses adalah yang harganya terjangkau banget salah satunya, dan yang berhasil ngambil positioning yang piramida paling atas. Founders Theory. Hai folks, hari ini kedatangan rajanya F&B, ini raja nih. Widih. Karena dari gerobakan sampai udah IPO dan perkembangannya udah serem dah. Ini Amin. sebenarnya saya bilang inilah tokoh yang bikin Prabowo Gibran satu putaran ini. Widih. Mas Hendy Setiono. Widih. Bro Adit, mantap. Sosok muda panutan ini. Waduh. Bro Adit, luar biasa panutan kita. Mas Hendy, saya udah beberapa kali ketemu Mas Hendy. Iya. Dan saya selalu ngelihat Mas Hendy itu orang yang tidak pernah berhenti belajar. Wah, harus Ini dong. Termasuk sama Adit. Aku nontonin loh konten-kontennya Mas Adit. Waduh. Aku justru yang belajar. Iya. Dan aku lihat, aku benar-benar maksudnya secara off the record, nggak segala macam, aku lihat memang Mas Hendy itu orangnya suka belajar. Iya. Itu yang bikin aku ngelihat, wah ini perkembangannya pantesan selalu satset. Dan kemarin baru aja, nih hari tanggal 11 Juni ya. Betul. Jadi baru kemarin aja di HIPMI, Pak Iya. Jokowi meresmikan Hari Wirausaha Nasional. Betul, bravo Pak Jokowi. Terima kasih Pak Ini Jokowi. satu hari nih, cuman nggak merah. Iya. Kalau merah itu bukan semangat wirausaha Mas ya. Betul. Jangan tanggal merah, kebanyakan libur. Sebagai entrepreneur pusing juga. Nah itu, Mas Hendy boleh gak Iya. diceritain? Aku bahas satu dulu Iya. yang selalu dibawa kalau ada Mas Hendy, Baba Raffi. Siap. Ya kan dari nama anak ya, Iya, betul. Raffi ya. Betul. Baba Raffi ini bisnis kebab Turki Iya. yang mulai dari tahun berapa sih Mas? Iya. Jadi karena memang brand yang sudah lahir 2 dekade ya. Jadi dari tahun 2003, 21 tahun yang lalu pertama kali Baba Raffi sendiri berdiri. Saat itu belum ada mereknya. Jadi inisiasi memulai bisnis pertama kita jualan kebab itu dimulai dari tahun 2003. Jadi ya dua dekade nggak kerasa sampai sekarang gitu bro. 20 tahun loh, bisnis F&B itu 20 tahun itu udah legendaris Mas. Wih amin Iya mudah-mudahan. kan? Dan dalam 20 tahun ini sekarang sudah di berapa negara Mas? Ya, jadi karena memang mulainya dari kecil ya, kita startnya from zero. Mulai saya inget banget, mulainya juga dari jualan di depan makam, ya pinggir jalan kaki 5. Jadi di Surabaya itu ada Jalan Nginden Semolo, ada makam, dan di depannya itu berjejer penjual makanan di kaki 5. Termaksud kita salah satunya yang dijualan di sana. Bagus, alhamdulillah rame gitu kan. Cuman seiring dengan tata kota yang lebih baik, pedagang-pedagang PKL ini harus dipindahkan gitu kan, termasuk kami. Jadi awalnya kita menjajakan di pinggir jalan, akhirnya pindah ke ruko, mulai pindah ke tempat-tempat lain, SPBU dan sebagainya, dan bersyukur ya dalam perjalanan 21 tahun up and down kami lalui, sekarang lebih dari 1000 outlet, sekitar 1300, dan sebelum pandemi berjalan di 11 negara, saat ini ya masih berjalan sekitar 8 negara. Gitu. Wow. Maksudnya kita tuh bangga karena biasanya makanan Indonesia tuh juara di Indonesia. Betul. Tapi kalau kita udah keluar seringkali udah nggak ada representatif makanan enak Indonesia punya. Sebenarnya itu tantangan juga. Di satu sisi hati kecil saya berkata kita pengen lebih banyak lagi diplomasi kuliner. Salah satunya dari makanan Indonesia yang bisa go global. Ya kita sebut nasi padang, nasi goreng, sate, rawon. Itu makanan otentik Indonesia yang sebenarnya punya banyak penggemar gitu kan. Kebetulan ya produk yang saya jalani di awal adalah makanan kebab yang sesuai dengan inisiasi ide awal saya. Otomatis dong saya harus fight gimana caranya brand kita Baba Raffi ini bisa go global. Dan ternyata bisa diterima dengan baik walaupun menunya adalah kebab Baba Raffi gitu kan. Tapi dari situ sebenarnya technical know-how-nya juga kurang lebih sama. Kalau kita bisa membawa produk yang bisa dilokalisasi dari segi marketing, dari segi konsep diterima dengan baik, harusnya makanan asli Indonesia pun bisa juga go global kayak tom yum dari Thailand, po dari Vietnam dan lain sebagainya. Ya karena kan willingnya dan network pasarnya semua kalau udah orang Indonesia yang punya mau salurin apa juga gampang. Betul. Nah, masalahnya selama ini kan kita dari willing dan dari network nggak ada, justru pemain Indonesia yang masukin franchise luar ke dalam. Itu pun nggak salah secara bisnis, membuka lapangan kerja. Di sini, Iya, membuka lapangan kerja. Cuman ya kenapa nggak coba gitu kan? Benar, dua arah. Jadi nggak apa-apa juga kita belajar sesuatu yang baru dari luar. Bukan kita anti dengan perkembangan apapun yang ada dari luar ya. Justru itu memaksa kita pengusaha lokal biar bisa standar naik kelasnya itu juga bisa mengikuti benchmark yang ada. Salah satunya masuknya brand-brand dari luar ini kan kita jadi tahu seperti ini tuh teknologinya. Ya.
baru pagi ini pas berangkat, saya lihat berita. Ya kan? Mas Hendy beberapa minggu terakhir lah ya, saya lihat masuk berita terus gitu. Saya setiap kali baca berita, wah ini kalau nggak menteri, duta besar, diplomat gitu kan ya. Soal beritanya masuk terus dan ya menurut aku cukup menarik karena dilihat dari sudut pandang politisi yang pengusaha. Itu menurutku ya salah satunya Pak Jokowi ya. Betul ya, karena background beliau juga awalnya pengusaha mebel kan. Mas Gibran juga pengusaha martabak. Jadi dari situ memang jadi sudut pandang politiknya cukup praktis lah. Orang kayak saya yang nggak terlalu ngerti politik kalau baca gitu, oh iya juga, oh iya kayak Pak Sandiaga Uno kalau lagi bikin statement apa tuh saya, oh gitu politik, oh iya berarti politik sebenarnya, oh Pak Erick Thohir pas ngomong, oh iya. Ya saya jadi lebih nangkep lah. Selama ini saya politik itu sesuatu yang sulit. Kalau ngeliat politikus ngomong itu ilmu filsafatnya tuh dalam gitu Mas. Jadi saya ini apa ya? Ini gimana cara bawanya? Oh ternyata maksudnya gitu. Betul. Mas Hendy di dunia politik, apa misi utama Mas Hendy? Sebenarnya saya dibilang sebagai politisi juga belum. Karena sejatinya keterlibatan saya baru pada saat pemenangan kemarin. Jadi terlibat di salah satu paslon, yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya terlibat di TKN Fanta sebagai koordinator Fanta Berbagi. Disitulah akhirnya kita mulai turun langsung terjun dan aktivasi dari segi pemenangan maupun bisa berdiskusi dan belajar langsung dari politisi-politisi senior. Tapi satu hal yang pasti, kita sebagai entrepreneur kan fokusnya adalah pasti based on solution. Bukan hanya pada permasalahan yang ada, tapi bagaimana bisa mengurai dan fokusnya itu solusinya gitu kan. Nah itu menjadi nilai tambah. Di samping memang punya kreativitas, inovasi, berpikir out of the box, termaksud keberanian dalam mengambil resiko demi sesuatu yang lebih baik. Nah itu yang menjadi sebuah nilai tambah. Karena basis kita sebagai entrepreneur kan biasa melihat sesuatu persoalan menjadi sebuah opportunity dan solusi gitu kan. Ya lahirlah Gojek dan lain sebagainya. Tapi di samping itu sebenarnya kalau kita bisa membuat sebuah idea dan gagasan yang bisa bermanfaat buat lebih banyak lagi yang selama ini kita lakukan dalam bentuk pelaku usaha gitu kan, menciptakan lapangan kerja, memberikan solusi misalnya bisnis kuliner supaya orang nggak kelaparan dan sebagainya. Nah hal yang lebih luas sebenarnya juga sejatinya bisa dilakukan kalau ada keinginan lebih untuk mengabdi, bahasanya begitu. Menarik. Jadi Bro Adit kapan nih panggilannya nih? Karena udah jago nih gini kan, tadi ngobrol di balik layar, wah ilmunya udah jago juga sebenarnya. Waduh, ini Mas Hendy emang paling pinter mancing ini ya. Mas Hendy inilah yang sudah mengeksekusi program kalau kita ngomong Prabowo Gibran gitu ya, sebagai tim yang menang pemilu kemarin. Ngomongin program mereka, yang tercetus pertama pasti program makan siang gratis. Betul, yang sekarang ganti nama Makan Gizi Sehat. Iya, makan yang bergizi dan sehat. Betul. Mas Hendy kan sudah melakukan program itu kemarin. Betul. Saya mencoba mewakili pertanyaan netizen. Bukan itu mahal banget Mas kalau mau kalau mau melakukan program itu gitu kan. Benar. Itu akan sangat mahal. Gimana caranya entrepreneurial creativity solutionnya ini bisa membuat itu lebih murah? Benar. Artinya sebenarnya kalau kita lihat dari anggaran yang 400T, betul. Hampir sama dengan IKN. Tapi kalau kita melihatnya sebagai sebuah mata rantai keberlangsungan yang menciptakan banyak kesejahteraan ke banyak pihak, itu tentu juga sebuah nilai tambah yang lain yang perlu dilihat sebagai nilai positifnya. Contoh, untuk mensuplai, contoh makan gratis gitu ya, kita nggak menyebut makan siang tapi makan gratis dan susu gratis ke sekolah-sekolah gitu ya, itu untuk 12 sekolah membutuhkan satu dapur. Dan satu dapur sentral ini yang akan supply ke 12 sekolah, baik di pelosok, pedalaman dan sebagainya, itu pasti akan mengkaryakan ibu-ibu yang ada di sekitar situ. Sebagai ya penciptaan ekosistem dari pendapatan baru. Jadi ibu-ibu ini yang nanti akan memasak dan sebagainya. Saat ini ya kami mencoba untuk merumuskan dan terlibat dalam merumuskan bentuk dapurnya seperti apa sih. Dalam bentuk mengeksekusi di situnya, dalam bentuk prototypingnya. Nah sehingga ini benchmark ini yang kemudian nanti dieksekusi oleh dapur-dapur lain yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Tapi yang saya amati suppliernya, supplier sayur, supplier bahan makannya, supplier lokalnya, kemudian ibu-ibu yang bekerja di sana,
kemudian pengirimannya itu masih saya lihat ada yang pakai angkot pengiriman makan ke sekolah-sekolahnya dan sebagainya. Itu berapa banyak mata rantai positif yang kemudian bisa mendapatkan manfaat dari situ juga. Di samping ya anak sekolahnya sendiri bisa mendapatkan gizi yang sehat dan terbebas dari stunting. Oke. Dari sudut pandang entrepreneur, iya. Saya sempat berpikir dalam hati tapi belum sempat bertanya pada orang yang berkepentingan. Okay. Nah kebetulan ketemu nih. Mas kan ada pilihan cloud kitchen. Betul. Misalnya ya. Itu juga salah satu alternatif sebenarnya. Oh itu bisa jadi alternatif. Karena tidak membutuhkan lokasi-lokasi yang bisa dikatakan strategis. Karena ini beda sama jualan ya. Kalau jualan kan kita harus serving the people dan sebagainya di saat lokasi tersebut strategis akan mendatangkan traffic yang bagus juga. Ini enggak. Ya. Jadi bisnis model berbasis yang tadi diutarakan cloud kitchen, kemudian ibu-ibu rumah tangga yang dari dapur rumahan dengan set standar tertentu, itu sudah bisa menjadi representasi nantinya. Contoh dapur makan gratis ini. Oke. Nah ini kalau saya lanjutkan ini kita akan bahas lebih banyak nih. Seru sebenarnya. Poin-poin yang saya tangkap itu adalah ini tujuannya dibikin untuk banyak kepentingan mata rantai lain, nggak cuma sekedar makanannya itu sendiri. Betul. Ya. Tapi keseluruhan ekosistemnya itu ya. Benar, ya siapa tahu misalnya gara-gara abis jual makan, enak. Makannya awalnya dapatnya gratis. Pas makan malam, udah deh saya beli sama kamu aja. Misalnya si ibu itu yang masak ya kan. Maksudnya banyak hal yang bisa terbuka. Betul. Oke itu satu hal. Ya. Tapi di hal yang lain, saya mau ngelihat mungkin kan, ini kan udah 20 tahun. Iya perjalanan bisnis kami ya. Betul. Udah dari 2001, 2003 mulai namanya Baba Raffi dan segala macam. Betul. Strugglingnya itu udah beda banget lah ya. Ini udah ngomongin scale up, udah ngomongin wah go global, udah masuk ke negara. Kalau saya tarik agak terlalu mundur, mungkin udah terlalu usang buat Mas Hendy karena dianggapnya aduh itu permainan anak-anak itu. Enggak lah. Maksudnya ketika apalagi dia sekarang kan lebih rintisan. pinter ilmu-ilmunya anak muda sekarang. Saya butuh Mas Hendy sedikit turun gunung hari ini buat bahas tentang rintisan, proses rintisan. Karena mungkin merintis di tahun 2003 dengan merintis sekarang itu punya banyak perbedaan. Berbeda sekali, betul. Nah, dari pengalaman Mas Hendy, waktu itu ketika merintis, kenapa dari banyak makanan Baba Raffi yang akhirnya survive dan besar? Apa kira-kira faktornya pasti pun banyak. Dari sudut pandang Mas Hendy, apa sih yang bikin Baba Raffi ini bisa jadi leader? Ini kita sharing ya, kita diskusi ya. Kebetulan di Surabaya itu ada beberapa legendary brand. Saya sebut saja Burudi yang terkenal dengan sambalnya. Di industri media ada namanya Radio Suara Surabaya. Juga sudah 41 tahun. Dan mereka sama-sama sebagai brand legend Surabaya. Saya masih 2 dekade, jadi masih setengahnya usia Suara Surabaya. Tapi satu hal yang saya amati dan kami juga implementasi adalah sebenarnya menjadi klasik, menjadi go classic itu menjadi kuncinya. Jadi go classic dalam artian apa yang dijual oleh Burudi di awal sampai sekarang, servis layanan yang dilakukan oleh Radio Suara Surabaya sampai sekarang, kami Baba Raffi menjual kebab dari awal sampai sekarang itu masih item yang sama. Kan? Itu sebagai sebuah konsistensi perjuangan bahwa di balik dinamika market yang terus berubah, tren baru yang masuk dan sebagainya, go classic menjadi salah satu kuncinya. Jadi kami bangga gitu kan dengan posisi kami yang klasik ini gitu kan. Walaupun ya kita terus up to date betul dengan perkembangan baru, dengan tren dari marketing, ada yang digital marketing dan sebagainya yang sudah membuat ekosistem bisnisnya itu mau tidak mau kita mengikuti ke arah sana. Tapi bahwasannya saya pernah mengalami fase di mana berbisnis 21 tahun lalu itu belum ada era digital, belum ada sosmed. Facebook belum ada, Twitter belum ada. Apalagi sekarang Instagram dan TikTok. Zaman itu masih murni word of mouth sebagai strategi marketing. Jadi bagaimana kita mendeliver produk kita disukai, yang kemudian mereka getuk tular. Bahasanya saling mempromosikan satu sama lain. Nah sekarang word of mouth atau getuk tularnya itu sudah berbeda. Menggunakan strategi semua digital gitu kan, jempol ya, adanya sosial media, campaign digital marketing dan sebagainya yang dilakukan, yang kemudian itu membuat orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya awarenessnya mungkin belum terlalu dikenal, sekarang sering kita lihat tiba-tiba banyak dikenal dan sebagainya. Nah itu menjadi cara-cara sebuah bisnis bisa terus berevolusi. Tapi kunci utamanya adalah go classic, bagaimana ya kita memprovide sebuah layanan atau produk yang dari awal konsisten terhadap produk, mau jualan sambal, mau jualan kebab,
mau sebagai stasiun radio seperti Suara Surabaya, yang nyatanya sampai sekarang terus bertahan. Iya. Dengan 1.300 titik. Ya, itu bagaimana mengelola operasional efektif tapi efisien SDM yang kontrol semua itu Mas ya? Itu termasuk strategi bisnis yang kami pilih. Jadi kami memilih Go Classic dalam hal penerapan type of store, tipe outletnya. Ya kebetulan bersyukur beberapa enterprise sendiri memiliki beberapa brand yang lain. Tapi kalau kita berkaca pada bisnis kebab, saya tetap memilih DNA yang simple, berupa booth, berupa kontainer, grab and go lah bahasanya. Dengan meminimize jumlah personel di store-nya. Jadi di saat jumlah personelnya cuma 1 maksimal 2 orang dengan 2 shift atau bahkan 3 shift untuk operasi 24 jam, secara efektivitas jadi efisien. Sehingga kita punya sales yang performanya sangat bagus. Ada outlet juga yang performanya biasa aja, standar. Ada yang bahkan di bawah rata-rata, tapi kondisi di terbawah pun saya kan mencoba untuk meminimais risiko. Nah, gimana caranya dalam kondisi yang minim itu bisnis modelnya tetap bisa survive, bahkan masih hijau walaupun tipis gitu kan. Jadi saya nggak hanya go big aja gitu kan, tapi mempertimbangkan biar nggak go home gimana gitu kan, biar nggak collab gimana. Nah ini yang kemudian kita coba antisipasi dengan setiap langkah kita memilih untuk mengambil sisi resikonya dulu yang kita kedepankan. Oh kalau dengan satu store sewanya bayar bulanan, kita sewa di SPBU, di minimarket tempatnya, atau di tempat-tempat komersil lain yang kita sudah kerjasama, itu memudahkan kita dari segi operation dan meminimalisir resikonya dulu. Tapi kalau ini kita aktivasi dengan marketing, digital marketing dan sebagainya, kemungkinan push terhadap salesnya bisa lebih tinggi. Gitu. Menarik. Mas, di industri F&B sekarang, Mas kan terus mengembangkan Babraf ini punya beberapa brand. Betul. Kalau saya nggak salah ya, Ngikan salah satunya ya. Betul. Ngikan, Nyapi, Forestry Coffee, dan lain sebagainya. Apakah berbeda? Pasti berbeda, tapi maksudnya di mana perbedaannya? Iya. Waktu itu sama sekarang nih. Sekarang cepat banget. Masuk. Perubahannya sangat-sangat cepat. Maksudnya saya bicara mungkin the last 5 years ya. Itu sudah mengalami dinamika perubahan tren 3 kali menurut saya. Oke. Apa itu, kita nggak ngomong 20 tahun ya. 5 tahun terakhir aja. Ya. Itu sudah industri F&B sudah mengalami dinamika perubahan tren 3 kali versi saya. Yang pertama sebelum pandemi, lalu saat pandemi, dan sekarang post pandemic. Yang kita sudah jalani setahun 2 tahun belakangan. Sebelum pandemi, ya itu 2018, 2019, semua masih berbasis offline. Ya, semua masih berbasis grab and go juga jalan, dan semua masih berbasis ya sesuatu yang ya anggaplah instagramable gitu. Jadi apa yang mereka lihat di sosial media itu sebagai sesuatu yang menarik yang mereka mau datangi. Jadi saat itu penjualan secara online delivery belum menjadi channeling yang utama. Toh konsumen datang gitu kan secara offline. Jadi saat itu dengan punya banyak store, 1000 outlet dan sebagainya, sudah cukup kenyang dari putaran sales yang terjadi. Walaupun online bukan menjadi prioritas saat itu. Fase pertama. Kemudian masuklah pandemi. Nah, ini sudah berubah lagi ekosistemnya. Semua yang berjualan berbasis offline, ya beberapa tempat saya dan yang dikelola istri seperti di Ayola dan sebagainya, itu juga mengalami signifikansi perubahan karena dia tempat orang yang datang ke sana, nongkrong di sana gitu kan, tiba-tiba kena lockdown, tidak boleh berjualan dan sebagainya, termasuk kami beberapa store di mall harus ditutup, sehingga sales otomatis turun drastis. Tapi yang di waktu yang sama kita dipaksa untuk berubah penjualannya secara online. Jadi penjualan kami yang sebelum pandemi 90% adalah offline, berubah menjadi online-nya 70-80%. Secara omset dari sebelum pandemi dan pandemi, itu apakah meningkat atau menurun, Mas? Menariknya, jadi satu, of course ada koreksi dulu ya. Kemudian kami mencapai all-time high sales tertinggi justru di pandemi. Karena penjualan online. Padahal makanan itu biasanya yang malah rata-rata industri F&B kan. Betul, tapi saat itu kan kebutuhan dasar, semua butuh makan. Kita penjualan tertinggi dan bahkan sempat masuk 10 besar penjualan online sales versi agregator online tertinggi nasional gitu kan. Jadi kita dengan brand-brand asing itu masuk list kita. Jadi salah satu achievement lah yang kita banggakan. Nah, post pandemi sekarang honeymoon period buat bisnis online cloud kitchen sudah selesai. Sudah selesai. Sebagai catatan waktu di online itu karena
gerobaknya itu. Betul. Ini itu maksudnya jadi gerobaknya masih ada? Masih ada di sana beroperasi dengan traffic penjualan secara online. Jadi gitu ya. location bukan yang utama. Ya, yang penting penyebaran gitu kan. Dia bisa berada di titik-titik lokasi yang strategis. Maksudnya secara online ordering marketnya, dan itu kemudian mengenerate traffic di sekitarnya. Gitu kan. Dan itu berhasil. Momen itu all time high. Habis itu gitu kan. setelah pandemi bergeser lagi trennya. Online sudah, ya beberapa penyedia jasa online ordering sudah listing IPO, sudah mulai diwajibkan go profit, sudah tidak ada lagi bakar-bakar duit buat merchant, gitu kan. Sehingga berpengaruh ke ongkos kirim yang naik, ke biaya-biaya online ordering yang naik, sehingga market sendiri sudah mulai tidak memesan makanan secara online lagi. Masih ada, tapi udah nggak seperti dulu, gitu kan. Sehingga tren bisnisnya sudah mulai mengarah ke experience dine-in yang memberikan nilai tambah secara experience gitu kan. Sudah mulai muncul tempat-tempat yang besar, yang affordable, yang kemudian itu lebih disukai market. Jadi akhirnya muncullah kita sebut, ya saya ambil contoh panutan kita Mi Gacoan dengan store yang capex besar, harganya very affordable, dan ternyata itu disukai market. Nah tapi versusnya tentu menjadi modal yang lebih tinggi gitu kan. Nah sehingga pergeserannya sudah mulai ke arah sana. 3 kali perubahan tren ini hanya terjadi dalam kurun waktu 5 tahun. Bayangin Mas Adit. Mau jadi pengusaha F&B. Saya agak sedikit merinding nih membayangkan itu shifting bisnis, shifting tim, bisnis model harus DNA diganti. harus diganti juga, benar kan. Makanya itu orang bilang bisnis F&B itu kalau bisa lewat 5 tahun terakhir sebenarnya kemungkinan 20 tahun ke depan aman lah. Iya. Karena udah teruji itu timnya semuanya ya. Betul. Mas pertama kali dapat investasi atau saya nggak tahu nih apakah masuk investasi kan sebelum IPO gitu apakah udah ada investasi atau gimana? Saya termaksud yang tidak mengambil investment di company. Sebelum IPO itu ya? Iya. Jadi itu benar-benar berjalan segitu panjang, bootstrap dari dana diputar dana. Iya, betul. Apa menggunakan bank, lending? Jadi ada 2 cara. Jadi kan bertumbuh itu ada 3 cara. Kita mau grow itu ada 3 cara. Ini versi saya. Gimana tuh Mas? Pertama secara organik, dikumpulkan dari profitabilitas cabang-cabang sebelumnya, yang kemudian dikumpulkan dan akhirnya dia membuka cabang berikutnya. Ibaratnya scale-nya secara organik. Kelebihan dari cara ini adalah fully control by the owner. Tapi kelemahannya jadi lambat karena nunggu profit dari cabang sebelumnya. Yang kedua dengan sistem atau cara kemitraan atau franchise. Ini beberapa brand seperti kami, Grup Sorseli, lalu Janji Jiwa di awal-awal bertumbuh dengan cara ini, sistem kemitraan. Ada plus minus juga. Kelebihannya mungkin bisa bertumbuh lebih cepat dan dengan adanya sharing resources dari para mitra, tapi juga punya kelemahan kalau SOP-nya nggak tepat bisa jebol juga karena banyak tangan yang handle kan. Nah yang ketiga dengan investment yang sudah mulai merajalela sekarang, akhirnya kita lihat ada kedai kopi ya yang sudah jadi unicorn seperti Kopi Kenangan, lalu ada juga tiba-tiba brand yang belum setahun sudah 700 bahkan 800 toko. Besok kan? Tomorrow. Betul. Sebelumnya Kenangan, sekarang tomorrow, betul. Jadi itu yang kemudian. Baru ya kan? Kenangan sama besok, bener kan? Ya itu juga luar biasa kan? Artinya dinamika dalam growth pertumbuhan bisnis sudah berevolusi juga. Tinggal semua tidak ada mana yang paling benar, mana yang salah. Tidak ada, semua pasti memiliki plus dan minus. Sesuaikan kembali dengan DNA kita. Menarik. Nah gitu. Mas ini terkait secara spesifik mulai masuk ke salah satu kategori coffee shop lah. Gitu ya. Kopi. Kebetulan kita juga punya Forestry Coffee. Jadi kita ngikuti marketnya. Cocok begini nih. Ya gitu. Saya bingung. Kan itu sesuatu bisnis yang menurut saya tidak ada yang baru dari itu. Kenapa bisa muncul berbagai brand yang langsung meledak. Jujur aja kalau orang awam bisa bilang, mungkin itu cuci uang. Tapi faktanya itu bisnis yang menguntungkan buat investor. Apakah itu memang tujuannya buat apa sih? Saya nggak nangkep loh. Iya. Jadi ya memang bisa dibilang kopi ini marketnya memang sangat-sangat besar. Bahkan di Indonesia sekalipun. Artinya validasi terhadap marketnya sudah terbukti. Bahwa ya semua orang kebanyakan majority bahkan masuk ke generasi Gen Z. Sekalipun juga peminum kopi gitu kan, yang sebelumnya kopi identik sama bapak-bapak kopi tubruk, main catur dan sebagainya. Sekarang sudah mulai masuk ke generasi Gen Z, sehingga validasi marketnya terbukti bahwa huge, besar sekali.
Itu yang pertama. Yang kedua, ya diikuti dengan beberapa pemain yang memang sudah terlebih dahulu masuk ke sektor itu gitu kan. Artinya walaupun berebut sekalipun, ya saya bandingkan antara bisnis saya di kopi sama bisnis saya di kebab. Kebab juga ada marketnya, tapi nggak sebesar bisnis kopi. Ya harus saya akui gitu kan. Sehingga pemain bisnis kebab juga nggak sebesar dan seberani pemain bisnis kopi. Tapi ya semua punya appetite-nya masing-masing kan. Kita mau bermain di market yang mana nih, kita mau uji cobakan di mana. Dan kopi pun sekarang sudah berevolusi juga. Kalau dulu kopi grab and go, es kopi susu sudah cukup. Kita punya es kopi susu yang racikannya enak, orang akan datang. Sekarang behavior customer sudah menuntut affordable, rasa enak, dan tempat yang nyaman. Jadi triple kill untuk bisnis kopi. Makin gila kan? Kalau nggak salah inget, salah satu brand, kalau nggak salah Kopi Kenangan. Kalau nggak salah yang bikin kopi harga 7.000 atau 8.000 di unit bisnisnya yang baru. Benar. Ya kan? Betul. Saya pas ngeliat gitu, waduh saya gila ini kalau gini persaingannya itu kan harga segitu, itu udah harga orang yang naik sepeda mas. Benar. Ya kan maksudnya itu artinya kok pasarnya emang masih ada segitunya ya? Iya. Itu betul. Berarti selama ini sebelum ada merek-merek ini, mereka minum kopi itu di mana? Mereka kan paling minumnya bukannya di apa mereka racik sendiri, itu pasar yang diambil, atau ke orang yang suka nongkrong di kafe-kafe yang kopi 50-60 ribu yang diambil atau gimana sih mas? Jadi range variasinya jadi lebih luas ya. Kopi yang model Starling, Starbucks keliling juga ada, sampai yang Starbucks beneran juga ada gitu kan. Tinggal kita bahkan Starbucks pun udah ada yang reserve, apa yang premium itu juga Starbucks reserve juga ada. Nah itu yang sebagai salah satu nilai tambah bahwa bisnis kopi berevolusi. Mau kelas yang ya abang-abang pesepeda sampai yang premium juga ada. Tapi appetite yang dijual sebenarnya juga kopi. Nah ini yang kemudian menjadi storytelling dan the art of marketing dari masing-masing brand. Mereka mau mengemasnya bagaimana. Mau yang affordable tapi enak, atau yang premium yang kopinya. Wow ini dipetik dari biji kopi pilihan, hanya tersedia di ketinggian sekian dan sebagainya. Nah itu bagian dari bagaimana mereka mengemas storytellingnya. Gitu. Wah menarik. Karena kemarin juga kita sempat ngobrol di Finfocon itu sama Jago Coffee. Oh cakep itu. Yang pakai aplikasi mas. Oh cakep. Yang sepedanya bisa, dia yang nganter kopinya gitu kan ke rumah, ke depan rumah dan segala macam. Saya pikir wah ini banyak cara dan bisnis ini makin kreatif ya. Benar. Nah mas Andi sendiri lihat di Indonesia ini bisnis F&B. Apakah arahnya ini sehat atau tidak sehat? Berkembang iya, sehat atau tidak sehat? Ya kalau kita lihat beberapa podcast dan YouTube yang saya nonton di luar negeri, if you want to go broke, do F&B business gitu kan. Ada yang bilang gitu. Bahkan itu dari ya beberapa pakar lah yang dia mungkin bahkan sudah, Indonesia juga sebenarnya mindset itu sih udah tertanam sih. Gitu itu kan. bisnis yang gila F&B ini kan. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa itu masih menjadi kebutuhan dasar manusia. Dan first time entrepreneur biasanya, ya ini dari hasil riset juga. Kalau saya tanya ke adik-adik mahasiswa saat saya mengisi seminar, mereka rata-rata bisnis pertama kalau mau jalan bidang apa sih? Rata-rata kuliner. Karena memang entry barrier-nya buat orang berbisnis F&B atau bisnis kuliner itu paling rendah ya bisnis masuk di industri ini. Sehingga memunculkan banyak pemain. Tapi kan ya ada yang serius, ada yang iseng-iseng doang. Ada yang mungkin jam terbangnya ya tentu semua perlu jam terbang ya. Mulai dari nol, gagal dulu, kemudian stepping stone-nya akhirnya sampai berhasil gitu kan. Ya itu semua diawali dari beberapa kegagalan-kegagalan kecil di awal. Jadi enggak apa-apa, itu adalah bagian dari prosesnya. Sehingga kalau melihat marketnya yang begitu besar, ya masih sangat menjanjikan. Tinggal ya adu gagasan, adu kreativitas. Gitu. Karena kan kadang-kadang kalau saya lihat kalau misalnya indikator saya kalau kompetisi tidak sehat itu ketika sudah adu banting-bantingan harga. Nah, kompetisi sehat kalau adu gagasan. Betul. Nah, dengan begini berarti kompetisi F&B di Indonesia menurut Mas Hendy masih tergolong sehat. Dibilang sehat sih ya of course banyak juga yang menerapkan strategi pricing sebagai winning solutionnya ya. Tapi kalau kita bisa bermain efektif dan efisien, bisa bermain di supply chain yang efektif efisien sehingga bisa menghadirkan hidangan dengan harga yang terjangkau, itu saya pikir sebuah solusi juga. Di samping ya branding ya ilmunya Mas Adit lah, itu tetap harus diterapkan supaya bisnis bisa berjalan. Karena beberapa waktu lalu saya sempat baca ulasan seseorang tentang kelas menengah yang mulai menghilang. Betul. Nah itu di industri F&B berarti saya lihat
ibarat kata makanan atau minuman kalau mau murah harus murah banget. Kalau mau mahal ya mahal sekalian aja. Bener. Yang kelasnya menengah malah mulai menghilang. Nanggung, bener dia mau ngambil posisi. Itu terjadi Mas ya? Itu terjadi dan memang dirasakan oleh teman-teman pemain F&B ya. Kalau kita lihat yang sukses adalah yang harganya terjangkau banget salah satunya. Dan yang berhasil ngambil positioning yang piramida paling atas, yang paling kecil ini. Ya yang di tengah ini dia mau ngambil posisi apa gitu kan. Tapi ya tetap ada marketnya, tetap ada yang ibaratnya mengkonsumsi di sana. Tinggal bagaimana kita pinter-pinternya dalam mengemas sebuah bisnis supaya storytellingnya masuk ke target market yang kita tuju. Jadi semua ada target marketnya. Sehingga yang nggak bisa dipungkiri harga tetap menjadi sebuah solusi terhadap mereka yang bingung. Oh mau makan apa ya dan sebagainya. Harga menjadi bahan pertimbangan salah satu yang utama. Tapi kalau orang mau ngambil kenyamanan, dia udah nggak lihat harga lagi. Wah saya makan rumah makan Padang, saya maunya yang paling enak, paling nyaman gitu. Sehingga rumah makan Padang sekarang gede-gede kan, capex-nya lebih gede juga. Bener. Dan jadi bisnis yang seksi juga. Menarik. Saya lihat konten kreator yang bikin bisnisnya makanan Padang. Dulu mana kepikir ya maksudnya, ngapain bikin bisnis makanan Padang. Tapi ternyata, ternyata makanan Padang bisa dibikin kayak begini ya. Jadi kayak kemarin baru diskusi sama orang tua, dia bilang, ternyata Padang sekarang ada fine diningnya. Saya bilang, fine dining apa? Iya di situ mahal banget katanya, bisa 150.000 satu orang. Iya. Padang biasa kan 15.000, 20.000, ini 150.000 Padang. Cuman ini cukup berkembang dan jadinya menarik. Variabelnya jadi lebih banyak. Dan itu akhirnya menjadi validasi sendiri bahwa makanan Indonesia juga bisa loh naik kelas. Ya itu makanya saya suka banget, saya seneng karena kok bisa dia bertumbuh di segmen yang biasanya orang bayar murah, tapi mau bayar mahal gitu ya. Pasti karena brand story ya, balik lagi. Itulah keahlian. Kalau nggak salah Arif Muhammad yang bikin Payakumbuh ya. Bagus, saya datang ke grand opening beberapa store-nya. Menurut saya itu cerdas, dia bisa bikin segitunya ya. Iya. Mas Hendy setahu saya juga akuisisi atau konsolidasi dengan bisnis-bisnis F&B lain. Iya. Dari sudut pandang Mas Hendy, saya anggap ini strategi partner atau investor. Iya. Apa yang Mas Hendy lihat, karakteristik seperti apa bisnis F&B yang sehat yang Mas Hendy mau bergabung? Apakah dilihat ownernya, karakter ownernya, atau dilihat laporan keuangannya untung dulu, atau bahkan mungkin yang penting idenya udah menarik, atau bisnis modelnya, atau apa sih Mas? Appetite-nya pasti berbeda-beda ya. Kalau datangnya ke misalnya financial institution seperti VC contohnya, pasti yang dilihat angka dulu. Oke. Ya mereka ekspektasinya pasti terhadap pertumbuhan angka setiap tahunnya. Kalau kita berbicara terhadap chef, pasti dia berbasis produk. Produknya apa nih gitu kan? Ya suatu yang unik nggak, suatu yang wow nggak gitu kan dari segi taste dan sebagainya. Kalau saya orang ya bisa dikatakan skill set saya adalah business development buat scale up. Saya pasti ngelihatnya bisa nggak sebuah bisnis ini di scale up menjadi multiplier faktor kalinya. Ya dari 1 ke 10, 10 ke 100 gitu kan. Bisa nggak dimultiply. Jadi faktor itu yang menjadi penentu kalau saya melihat sebuah bisnis. Dari sudut pandang Mas Hendy, sebuah bisnis F&B bisa dimultiply karena apa sih? Apakah karena dia timnya yang sudah ada? Soalnya kan ngomongin tim yang bukan yang Mas Hendy bikin kan? Apakah timnya memang bisa dimultiply atau itu Mas Hendy biasa kalau tim gampang nanti tinggal saya cabut semua yang nggak bagus saya isi baru. Yang penting ininya atau pakai ekosistem saya gitu, atau ini saya lihat emang ini ekosistemnya bisa atau seperti apa Mas? Kalau saya melihatnya justru dari simplicity. Semakin simple bisnisnya, semakin mudah dioperasikan oleh siapapun yang tanpa skill set yang tinggi untuk bisa menjalankan operation di bisnis tersebut, maka itu lebih mudah, semakin mudah buat di scale up gitu. Tapi ya banyak indikator juga. Kalau mudah dijalanin tapi mudah ditiru juga memunculkan saingan kan. Nah gimana nilai uniqueness-nya ini juga menjadi indikator salah satu checklist juga. Simplicity dan uniqueness ya? Betul, di situ. Kalau selama dua itu bisa terlihat gitu kan, dan validasi marketnya juga, ternyata produknya banyak orang suka nih. Udah ada peluang buat di scale kan gitu. Interest. Jadi, tapi itu kacamata saya. Kalau kacamata visi dia masih lihat nomornya gimana nih gitu. Memang nih makanya kita sebut founders theory. Karena inilah teorinya Mas Hendy. Nah yang kita mau pelajari, karena kadang-kadang kita tuh perlu penyesuaian. Kita ini hadir karena ilmu secara teori dikasih di kampus. Tapi kita butuh praktisi itu mengajar. Nah ketika praktisi mengajar kita jadi paham, ini dari sudut pandang praktisi. Berlaku bisa buat dia, bisa gak berlaku buat kita, tapi kita dapat pola benang merahnya. Nah menurut saya masuk akal sekali cari yang simple dan unik supaya simple tapi tidak mudah di copy gitu ya. Benar.
Oh, menarik. Mas Hendy setelah Baba Raffi ini berkembang, terus mengembangkan beberapa unit bisnis F&B lainnya, mulai pergerakannya ke politik signifikan. Apakah ini tidak terganggu karena Mas Hendy sudah punya tim yang solid, atau tetap ada gangguan karena manajemen waktu atau seperti apa sih? Iya. Jadi justru saya melihatnya ya, bahwa politik itu juga membutuhkan ilmu-ilmu branding. Juga skill set di sisi marketing itu juga menjadi nilai tambah. Apalagi setelah saya mengamati ya, melihat langsung teman-teman yang kemarin ikut di Pileg, pemilihan legislasi pada saat mereka, saya mempelajari kenapa mereka bisa terpilih, ada yang terpilih, ada yang enggak. Sekarang musim pilkada gitu kan, kemarin pilpres dengan konsep gemoynya gitu kan, oke gasnya, ya bagian dari branding juga kan. Ada aspek marketing di sana yang konsumen, audiens suka. Jadi entertainmentnya juga tetap perlu gitu kan. Nah di sisi lain ya bisnis juga tetap harus berjalan. Teman-teman yang saya amati yang mereka akhirnya memilih bidang politik sebagai bentuk pengabdiannya, biasanya sudah selesai dengan urusan pribadinya. Salah satunya adalah mereka yang sebelumnya menjadi entrepreneur, bisnisnya sukses, berhasil, sudah menjadi generasi turunan, baik second generation atau sudah punya CEO baru, C-level baru yang mengoperasikan bisnisnya. Dia akhirnya sudah tidak perlu lagi terlibat dalam daily basis di operasional bisnis. Sehingga buah pemikirannya bisa digunakan untuk memberi manfaat ke orang yang lebih luas. Gitu. Nah itu yang kemudian juga menjadi pemikiran saya, kan kita 21 tahun di dunia bisnis. Artinya up and down dan segala macam success story dan jatuh bangunnya sudah dilalui. Sehingga proses tersebut ya menurut saya di usia saya yang bersyukur dikatakan muda ya gitu kan. Tapi juga bisa bergaul dengan teman-teman yang relatif sudah senior, ya ini menjadikan network sebagai salah satu nilai tambah. Jadi sebenarnya buat menuju sukses itu ada banyak cara. Dan network yang bisa membawa kita ke sana. Dari arah tangan matanya kayak ada maksud deh. Jadi kan Mas Adit banyak nih jaringannya, jejaringnya gitu. Aduh, kan. Saya nggak ada 0,1% jaringannya Mas Hendy. Tapi Mas Hendy ini, nah ini dari pengalaman Mas Hendy kemarin jadi wakil komandan buat TKN Fanta Berbagi itu ya, Prabowo Gibran, pasti melihat bahwa sejujurnya, ini dari analisa saya pribadi ya Mas, sebelum Pilpres kemarin, yang periode-periode sebelumnya, itu involve-nya branding dan marketing itu nggak signifikan di pemilihan-pemilihan untuk perebutan kekuasaan. Ketika mulai masuk ahli-ahli branding, marketing dan pemikiran bisnis di 2024 ini, saya tuh kepikir, wah ini 2029 nih ya, ini pasti bakal lebih sengit karena persaingannya bakalan jadi profesional nih. Kalau dulu saya ngelihat kalau pakai di barat kata pakai analisa paparan, ini orang terpilih hanya karena mukanya sering kelihatan. Pokoknya kalau dia mukanya dan namanya sering kelihatan atau dia dapat nomor urut 1, dia awareness-nya jadi. Ya ini di luar tentang apakah dia pakai money politik segala macam gitu ya. Tapi kalau kita mau fair-fairan, yang kepilih itu yang mukanya familiar sama yang dia ada di atas, terus mukanya sering tampil, ya udahlah kayaknya dia bisa kerja gitu. Karena faktanya, saya nanya sama keluarga saya juga, survei kecil-kecilan. Kamu nyoblos yang mana? Kalau presiden, itu jelas pilihannya cuma 3 kemarin. Cuman kan yang pas legislatif itu kan banyak. Ya dia bilang, ya saya lihat aja namanya. Karena kan gak semuanya tahu yang mana kan. Kalau ada yang tahu, iya di beberapa, ini ada yang tahu. Tapi kan kemarin ada berapa DPD, ini. Saya rasa gitu. Saya rasa yang ini deh. Jadi pakai feeling. Saya pikir ini kan harusnya tadi di bayangan saya Mas ya. Saya tuh pengen setiap kali sebelum ada pemilihan-pemilihan, ada satu aplikasi atau website khusus atau media khusus yang isinya itu cuman nama-nama dan partai. Kita klik isi, nah dia tuh kasih video paparan 5 menit aja. Masing-masing pitch kita video mau ngomong, apa. kamu mau ngapain? 5 menit aja udah. Menarik udah itu. Tinggal kita lihat 5 menit mana. Kalau at least kalau dikompilasiin ya paling 2 jam lah gitu. Gagasannya kita semua udah dapat gitu kan. Kita adu aja gitu. Karena kalau jujur kalau tulisan-tulisan gitu kayaknya gak bakalan kebaca dah. Kalau video 5 menit tapi dia gak bisa ngejelasin, berarti sebenarnya emang gak ada isinya. Saya juga tahu kemarin saya pikir wah kalau saya bikin begini nanti ujung-ujungnya dia cuman hire konsultan. Buat bikin videonya, terus dia cuman baca prompter. Ya bisa juga sih. Cuma sengaja kita lihat konsultan yang dia bayar gimana. Siapa? Iya gitu kan, itu kan juga menentukan cara kecerdasan dia berpikir. Tapi kalau sekarang, saya kagak tahu Mas dia mau ngapain. Maksudnya ya kemarin pas saya lihat ada muka komeng, ya
Ini familiar, ada coblos aja dah. Iya betul. Gitu, jadi kita bingung memimpin negara. Itu pintar itu, jago itu komeng itu. Exactly, dengan cara yang sederhana dan segala macam. Iya, makanya saya lihat wah ini persaingan bakal serem nih ke depannya. Kalau Mas Hendy sendiri lihat gimana? Saya melihatnya di dua aspek. Jadi satu, betul bahwa dengan memasang baliho, foto di mana-mana dan sebagainya, itu awareness-nya muncul. Sehingga orang minimal, oh jadi ingat nama ini. Tapi kan yang memasang baliho nggak 1-2 orang, semua juga pasang. Sehingga kita semakin bingung dengan pilihan. Nah, muncul yang kedua, kedekatan emotional touch. Jadi yang pernah bertemu secara langsung, baik berdiskusi atau minimal jabat tangan. Oh, saya pernah jabat tangan nih sama Pak Prabowo. Oh, saya pernah jabat tangan nih sama Mas Gibran. Oh, saya pernah didada-dadain nih dari mobil, dari atas didada-dadain. Itu akan memunculkan rasa emotional touch yang kemudian membuat mereka tergerak kan. Oh, minimal saya udah pernah jabat tangan gitu kan. Kalau kita bicaranya sama-sama nggak kenal. Berbeda kalau saudara, teman dekat, bestie dan sebagainya. Ya udahlah, ini udah merem, mau dia partainya apapun pasti pilihnya ke sana karena kita kenal kan. Dan sebagai seorang sahabat dan saudara kita pasti pilih. Di luar itu, tadi seperti yang diceritakan Mas Adit, sama-sama nggak kenalnya gitu kan. Melihat dari billboard apa dan sebagainya. Ada faktor yang lebih penting lagi, yaitu emotional touch. Bahwa dia kalau pernah berinteraksi, walaupun hanya sesederhana salaman atau minimal dada-dada, itu akan memunculkan rasa, wah saya pernah nih berkoneksi dengan figur ini, ya makanya saya pilih. Oh, ini ilmu mahal nih, ini karena dari pengalaman Mas langsung ya? Ya, dari diskusi dengan beberapa teman. Dengan teman-teman yang memang berpengalaman di dunia politik. Dan yang saya lihat kalau begitu, itulah kenapa orang demen safari ya. Bener, kalau ya turun 100 lokasi ya kayak gitu kami kemarin bersyukur bisa ada kesempatan turun ke 100 titik, 100 lokasi. Salah satunya ya selain memperkenalkan juga ya kita melihat langsung apa sih di bawah itu ada suara-suara seperti apa yang keluhan-keluhan yang kemudian perlu kita dengarkan juga. Unik. Masalahnya adalah ini dari sudut pandang analisa saya yang subjektif nih Mas ya. Kalau kita lagi kompetisi antar brand anggaplah. Kalau hanya butuh paparan yang masif dan emotional touch, berarti ini kayak entry barrier itu masih rendah sekali. Iya, betul. Ibarat kata persaingannya ini masih bakalan jauh lebih sengit ke depan kalau isinya orang-orang kayak Mas Hendy gitu ya kan. Yang udah mikirinnya sampai udah ada tagline-nya udah dimasukin ke touch point-nya apa udah dapat dengan cara bisnis dijalanin bisa pusing kalau nih. semuanya mindset entrepreneur wah bisa bahaya gitu. Iya kan. Maksudnya bahaya dalam artian persaingan untuk para politikus. Betul. Tapi buat saya pribadi kalau dari sudut pandang rakyat jelata nih, saya lebih seneng. Dengan mereka lebih begitu kan jadi lebih kelihatan. Bener, bagus dong, which is good dong. Dan memang meningkatkan political cost. Jadi yang biasanya bayar 50.000 dicoblos sekarang dia nanya ya kamu mau program apa gitu kan. Ya betul. Dan itu terjadi. Maksudnya 2024 semakin lebih frontal bahasanya. Ya transaksionalnya terjadi tapi ya itu fakta di lapangan. Tapi bahwa kemudian masih banyak orang-orang yang berhati baik seperti Mas Adit dan teman-teman juga gitu kan. Bahwa mereka dengan melihat figur panutan yang bisa memberikan inspirasi dan membawa harapan baru. Serta pernah secara tidak langsung mungkin terkoneksi. Ya itu yang akhirnya membawa justru perubahan yang lebih baik. Menarik. Wah ini kalau jadi ya makanya Surabaya seru nih. Aduh, ini makanya kemarin itu baliho di mana sih Mas Hendy? Pas ini saya klarifikasi langsung karena tadi pagi saya lihat Mas Hendy balihonya di sampingnya ada Mas Kaisang. Iya, coming soon ditunggu. Itu nggak kemarin muncul balihonya di daerah mana? Di Surabaya. Surabaya ya? Jawa Timur ya? Jadi betul. Jadi mungkin saya background sedikit. Saya sama Mas Kaisang sudah kenal lama. Di saat kami sama-sama menjalani usaha kuliner. Mas Kaisang punya usaha Sang Pisang, Mas Gibran punya usaha Markobar, saya juga terafiliasi dengan usaha saya Baba Raffi. Sehingga kita berangkat dari journey yang sama-sama sebagai pelaku usaha kuliner. Nama-namanya pengusaha kuliner kan circle-nya itu-itu aja. Jadi ya kita satu sama lain kenal lah. Dan di waktu flashback sebelumnya kami pernah berkolaborasi menu Sang Pisang dengan Baba Raffi mengeluarkan menu banana tortilla gitu kan. Gabungan antara menu Sang Pisang dengan menu Baba Raffi dan Booming gitu kan. Menu. Betul. Ya nanti ditunggu abis ini apa gitu. Iya menarik. Dari sudut pandang Mas Hendy. Sepenting apa kemampuan berpolitik atau berdiplomasi untuk para pebisnis atau founders? Jadi tergantung dengan passion kita. Artinya di saat memiliki passion
sebagai diplomat contohnya yang sebenarnya itu dilakukan oleh semua orang. Kita keluar negeri, kita kalau ngobrol sama teman dari luar negeri, misalnya ada kesempatan sekolah di luar atau ikut kursus di luar, mereka akan tanya Indonesia itu seperti apa sih? Nah kemudian kita menceritakan yang baik-baiknya apa dan sebagainya, apapun yang kita ceritakan itu bagian dari diplomasi, mempromosikan Indonesia bangsa kita ke orang lain di luar. Nah bentuknya macam-macam, bisa diplomasi kuliner, bisa diplomasi UMKM, mereka bisa dikenal lebih luas, bisa diplomasi pariwisata, education dan sebagainya sebagai bagian dari nilai tambah yang mau diberikan. Nah untuk itu tentu dibutuhkan istilahnya kembali lagi entrepreneurial skill tadi dalam kita mengemas bangsa dan negara kita dalam kaitannya diplomasi yang lebih menarik sehingga useful keluar. Tapi jangan lupa 80% itu sebenarnya kalau kita keluar negeri kan ekonomi, belanja, kemudian jalan-jalan, konsumsi makanan apa dan sebagainya. Nah itu kalau bisa kita konversi sebagai sebuah nilai tambah untuk negara kita bisa dikenal lebih luas, why not? Menarik. Saya sedikit lebih teknis ke situ karena Mas Hendy sekarang fokusnya lagi di situ banget. Mas, secara teknis sebenarnya kalau rakyat jelata kayak saya nih, hanya seneng kalau misalnya tiba-tiba di luar negeri orang tuh tahu sate Maranggi gitu. Wah kan. Cakep itu sate. Wah misalnya tiba-tiba orang luar negeri tuh yang beredar di sana tuh bukannya di Indonesia kita makannya topoki lagi. Nggak salah makan topoki. Cuman topoki, saya ngerti lah, namanya kita nggak mungkin makan tiap hari makan Indonesia juga. Bosen mungkin. Betul. Tapi kan kok mereka nggak bosen makanan luar mulu ya kan? Mereka sesekali lah. Saya lihat kok makanan nih kalau yang luar Jepang kuat. Saya lihat Jepang gimana ya cara dia kuatin makanan. Oh saya lihat nih dari analisa saya. Kalau kita nonton film anim. Ada makanan. Di kartun pasti itu anim ya. Betul. Dia kalau nggak makan mie atau dia punya kesukaan makanan. Oh saya sangat suka kue sus. Dia punya cara-caranya buat menjual. Kita nonton film Korea. Pasti dia menggembor-gemborkan. Wah ini enak sekali. Si karakternya yang suka gitu kan. Betul. Nah saya tuh nggak ngerti gimana. Berarti apakah jangan-jangan industri diplomasi makanan ini itu dimulai dari entertainment gitu? Salah satunya. Setuju banget. Jadi artinya itu berjalan beriringan. Bahwa belajar dari Korea yang sudah sukses dengan K-popnya, dengan kulinernya, dengan budayanya yang memang diterima gitu kan oleh masyarakat anak-anak muda kita gitu kan. Itu berhasil. Mereka berhasil melakukan itu semua dengan satu strategi yang sebenarnya sinergi antar layer ini terjadi. Betul tadi kita nonton film drama Korea, drakor, atau menyaksikan K-pop gitu kan, kita melihat idola kita di TV, wah ternyata makanannya, kalau makanan Korea ada tteokbokki, kemudian ada kimbap dan lain sebagainya, corn dog, itu yang kan membuat, menu-menu Korea akhirnya digemari kan, jadilah turunan-turunannya. Nah hal seperti ini sebenarnya bagian dari kemasan juga, bagian dari aspek branding juga, dan itu perlu skill set kayak Mas Adit, gitu kan, bagaimana kita menformulasikan sate, nasi goreng yang memang sudah dikenal, rawon, atau makanan khas Surabaya, rujak cingur lah. Rujak cingur terkenalnya hanya di Surabaya doang. Nah bagaimana bisa naik kelas sampai ke tingkatan skala global. Nah ini membutuhkan edukasi anak mudanya di saat salah satunya berkonten atau mungkin membawa sebuah story. Ya kita masukkan dong story-story rujak cingur itu sebagai bagian dari appetite-nya. Jadi orang, wah menarik ya rujak cingur, saya kok ke Surabaya mau deh makan rujak cingur. Menarik. Jadi memang ini PR besar yang mana keuntungannya itu kalau ngomongin negara itu karena bukan keuntungan pribadi. Orang tuh kalau memang nggak punya tujuan yang bagus, ya dia pikir ngapain. Benar. Saya capek lah. Makanya saya sukanya di politik itu seperti duren buat saya. Gimana itu duren itu? Kalau orang suka banget. Nggak suka banget. Di politik itu saya ketemu orang yang kalau dia udah hatinya mulia mulia banget. Betul. Kalau omong orang udah niatnya jahat, jahat banget. Benar. Jadi kalau saya lihat memang di sini lah terjadi ekstrim banget tuh perbedaan. Tapi di situ ya menurut saya inilah saatnya ya. Betul. Buat kita kalau kita ngerasa negara kita lagi nggak baik-baik aja nih, kayaknya memang butuh perbaikan. Ya terus kita bilang, tapi politik itu kotor. Jadi saya nggak mau masuk ke situ. Terus siapa yang mau memperbaiki ya kan? Bener banget. Nah inilah saatnya anak-anak muda seperti Mas Adit dan generasinya ya mulai step up gitu kan, mengambil kesempatan. Dan kalau buat saya pribadi yang memang detik ini belum terjun ke politik, maka saya biasanya hanya menitipkan aspirasi. Nah aspirasi itu selalu kalau kita hanya mau menitipkan ke orang yang kita merasa terwakili. Nah dengan Mas Hendy,
yang mewakili entrepreneur. Iya. Yang ya akhirnya setelah proses panjang 10 Juni ditetapkan Hari Wirausaha Nasional. Saya tuh sedikit merasa terwakili, ada Hari Wirausaha ya. Bersamaan sama hari ulang tahun HIPMI, pas banget itu. Aduh, apalagi HIPMI emang emang itu sarana ajaib. Cuman itu saya lihat jadi, karena saya nih kalau mau ngomong, kayak kemarin saya lihat persentase wirausaha negara-negara lain ya. Betul. Sudah banyak yang di atas 4% bahkan 6% ya. Singapura 7% ya. 7%. US 12% dan segala macam. Ya rata-rata jauh di atas kita. Kita 3, sekian persen. Ya, masih di bawah below 4 ya. Gimana caranya lebih banyak wirausaha itulah. Makanya kemarin saya ada di Idea Cloud, di Finfo, dimanapun yang saya rasa bisa ada wirausaha bertumbuh itu saya pengen coba. Hebat, panutan di mana-mana ada emang Adit ini. Di mana-mana yang ada seminar Mas. Tapi di mana-mana saya ketemu Mas Hendy juga. Nah di situ saya tuh pengen coba gimana ya. Tapi kalau dari sudut pandang Mas Hendy, gimana sih orang entrepreneur bisa nambah nih di Indonesia? Sebenarnya yang dilakukan secara konsisten oleh Mas Adit dan teman-teman itu sudah benar. Salah satunya menghadirkan Founders Theory. Ini akan menjadi market yang baru juga. Terutama buat ya kan regenerasi selalu muncul. Adik-adik yang masih sekolah, SMA, lulus, Gen Z yang kemudian mereka butuh semacam asupan-asupan baru. Nah salah satunya adalah konten-konten yang positif seperti ini. Konten-konten edukasi gitu ya? Konten edukasi ya. Di samping itu diikuti juga dengan ekosistemnya. Yaitu sebabnya perlulah dukungan dari semua pihak. Tidak hanya sektor swasta, dari public policy juga membutuhkan itu sebagai bagian dari dukungan sehingga adanya inkubator-inkubator, adanya teknopark yang sudah pernah diinisiasi dan cukup berhasil di Kota Solo. Ini bagaimana bisa diimplementasi mungkin di wilayah lain. Jadi orang mau belajar bisnis digital, bisnis startup gitu kan. Ada tempatnya, ada wadahnya gitu kan. Baik yang disediakan oleh private maupun public yang kemudian ini coba kita kolaborasikan supaya teman-teman yang punya minat di bidang itu bisa tereksplorasi. Itu entrepreneur. Tapi kan sebenarnya profesi itu macam-macam. Jadi content creator, jadi podcaster juga profesi baru. Kemudian dia dengan skill set baru yang dia miliki, misalnya foto dan video juga bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Desain juga luar biasa. Nah ini juga membutuhkan wadah-wadah kreativitas. Sehingga selama apapun yang dia lakukan dan terus berusaha untuk belajar, memberikan yang terbaik, bakal jadi ini orang. Wow, ini obrolan yang mendalam, berbobot dari orang yang sangat berpengalaman di F&B. Widih, masih menurut saya ini belajar juga sama Adit. Saya ikut kelasnya Adit loh ini. Waduh. Di balik cerita ini saya ikut seminarnya Adit tuh sampai di Bali malah. Sampai di Bali saya ikut loh. Ya, Mas Hendy emang selalu mencari kelas-kelas yang sekalian honeymoon. Ya, Bali, Korea, ya kan? Iya, benar tahu aja. Dan yang saya suka adalah selalu belajar membawa sesuatu yang baru supaya Indonesia bisa lebih maju lagi, maju lagi. Mas Hendy, kita titipkan aspirasi yang banyak. Entah di industri bisnis atau kalau Mas Hendy diizinkan oleh Yang Maha Kuasa buat ya membawa Indonesia ke mata dunia. Saya hanya titipkan Indonesia ini punya sangat banyak keseksian. Eksplorasi sebebas-bebasnya supaya kita tuh lebih bangga lagi jadi orang Indonesia. Betul. Terima kasih banyak Mas Hendy buat waktunya. Terima kasih Mas Adit, thank you banget kesempatannya. Kita nggak janjian ya warnanya hitam-hitam ya. Iya, dan karena memang baju kita kayaknya kalau ada bapak-bapak ini doang Mas ya. Kalau bahatik ujung-ujungnya kalau nggak hitam, saya juga hitam. Iya betul. Jadi udah sehati memang ya. Thank you Mas Adit. Seru sekali. Sampai ketemu di episode berikutnya Fox. Bye.